yang indah ini, cuaca yang begitu cerah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pada saat ini juga Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan doaku Bapa buat setiap umat muslim Tuhan, beri mereka roh pengertian dan roh hikmat untuk menangkap firman-Mu Tuhan, sehingga setiap firman-Mu yang mereka tangkap mereka bisa mengerti dan mereka boleh mencernanya dengan baik ya Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah guru besar kami, ajarkan kami untuk selalu melakukan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami tidak bisa apa-apa. Biar Engkau Roh Kudus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu, menghibur, menguatkan, meneguhkan iman mereka, agar mereka tidak sama lagi Tuhan setelah mendengar firman Tuhan. Tapi mereka boleh menjadi anak Tuhan yang perkasa, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan apapun. Doa hamba-Mu Tuhan, biar Kau mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, sehingga mereka mendengar tanpa ragu-ragu, mereka menerimanya dengan iman. Roh jahat, roh setan yang mencoba mengalihkan anak Tuhan, aku usir kau di dalam Yesus. Silakan Roh Kudus, Engkau ambil alih sepenuhnya dari awal pemerintahan Tuhan sampai akhir. Pakai hamba-Mu untuk memuliakan Yesus dan memberkati setiap anak-Mu Tuhan. Hamba hanyalah alat-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Di dalam Yesus Bapa, hamba berdoa dan mengucap syukur yang katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Yesus. Haleluya. Sangat senang dapat berjumpa kembali pada hari ini dengan cuaca yang cerah setelah minggu lalu kita mengalami hujan hampir setiap hari ya. Ada kebanjiran. Tapi bagi kita saudara, hujan itu adalah berkat. Puji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita suka mengeluh, wah hujan terus becek. Saudara kasih Tuhan, saya mendapat tema dari Roh Kudus, yaitu tetap tenang di masa sulit. Sebab hari-hari ini saudara, banyak orang Kristen hidup tidak tenang oleh sebab akibat masa kesukaran yang sedang terjadi di seluruh dunia. Anda tahu apa masalah itu? Saya tidak usah menyebutkan lagi. Sebab saudara, ketenangan itu bagian yang penting dalam hidup kita. Ketenangan merupakan kunci hidup sejahtera dan juga kemenangan terhadap keadaan yang sulit. Kita tahu bahwa keadaan sulit ini saudara tidak mendatangkan yang baik. Tetapi kita percaya di waktu kita mendapat ketenangan, kita bisa menghadapinya. Tanpa ketenangan saudara, membuat kita mudah terkena stres. Akibatnya membuat kita serba ketakutan terhadap keadaan yang sulit ini. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena anak Tuhan itu tidak diberi roh ketakutan oleh Tuhan. Amin. Tapi kita diberikan roh yang sejahtera oleh Tuhan. Saudara, di masa sulit seperti sekarang ini kita membutuhkan ketenangan yang utuh dan damai sejahtera Tuhan. Sebab hanya oleh ketenangan dan damai sejahtera saudara kita tetap kuat menghadapi keadaan sulit ini saudara ya. Sebab di saat seperti ini saudara, banyak orang tidak dapat tidur. Akibatnya mereka memakan atau meminum obat penenang supaya gampang tidur, supaya mereka enak ya. Kalau orang sudah bisa tidur itu enak, tapi kalau sudah tidak bisa tidur itu tersiksa ya. Dan tenaga bisa terkuras saudara kalau kita kurang tidur. Dan saudara, memang obat-obat penenang itu mungkin bisa saja membuat kita tenang hanya sementara. Kita mungkin bisa tidur sebentar. Tetapi setelah kita bangun kembali saudara, kita dirundung lagi oleh kecemasan dan kekhawatiran. Jadi sifatnya itu
sementara saja. Saudara, ketenangan yang sejati tidak ada di luar Tuhan. Ketenangan sejati ada di dalam Tuhan dan di dalam diri kita. Amin. Yang bisa membuat kita tenang adalah firman Tuhan dan diri kita. Amin. Firman Tuhan dan diri kita. Kalau kita punya firman Tuhan, kita bisa hidup tenang. Tapi kalau kita tidak menerima firman Tuhan, maka kita akan sama seperti orang duniawi. Jadi ketenangan ini boleh dibilang saudara seperti barang yang berharga di saat-saat ini saudara, dan langka. Mengapa begitu? Karena banyak orang saat ini sedang mencari ketenangan. Sebenarnya saudara, ketenangan itu ada di mana sih? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Anda sudah membukanya? Saya tunggu sampai Anda ketemu. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Baik, kalau Anda sudah ketemu atau ditayangkan di situ, Anda bisa baca bersama-sama saya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, menurut Alkitab, salah satu tanda kesudahan dunia itu atau kiamat adalah kesulitan yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia, ya. Dialami oleh segala bangsa. Anda mungkin berkata, Pak, dan dulu dikatakan sudah dekat. Sejak zaman kakek saya juga sudah dikatakan sudah dekat, tapi sampai sekarang kok belum juga terjadi apa. Memang kita tidak tahu persis waktunya, tapi ada arti yang lain daripada kesudahan ini. Arti kata bisa saja itu juga diartikan kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kita bisa mati mungkin besok, ya, atau lusa dan sebagainya. Justru firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus keadaan siap-siap, saudara. Siap selalu berjaga-jaga untuk menantikan Tuhan, untuk mempersiapkan diri hidup kudus selalu. Sebab saudara, waktu kita ditimpa oleh satu masalah, musibah, kita tidak tahu bisa terjadi. Tapi saya percaya bahwa kita ini anak Tuhan diberikan pimpinan oleh Roh Kudus untuk berjalan di dalam kehendaknya, amin. Supaya kita jangan tersesat. Maka kita harus apa, saudara? Bergantung kepada Dia, saudara. Maka saudara, siap-siaplah selalu dalam hidup ini agar hidup tidak bercacat celah, tidak hidup berbuat dosa terus, tidak berzina, ya, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena waktu kita berjaga-jaga, waktu kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara saja, dan bisa saja kematian itu bisa terjadi, saudara. Maka kita apa? Harus mendekatkan diri dengan Tuhan senantiasa. Jangan lari dari Tuhan waktu kita mengalami kesulitan. Sebab kesulitan ini hanya sementara saja, saudara. Orang yang hidup dengan kesadaran bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka dia akan lebih hati-hati. Dia tidak mudah terpengaruh oleh teman-teman, oleh keadaan apapun yang sedang terjadi. Makanya dia bisa menguasai diri, saudara, ya. Hidup kita ini untuk Tuhan selama kita ada di sini, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup. Kita mau menyelesaikan apa yang Tuhan tugaskan buat kita, amin. Jadi jangan kita sembrono dengan hidup ini, saudara, karena masing-masing kita akan berhadapan dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita akan berhadapan dengan Tuhan, amin. Coba saudara, bagaimana supaya bisa tenang? Ini menjadi satu pertanyaan. Karena di saat-saat ini orang sedang berpikir, gimana saya tenang? Saya mikirkan hal itu, mikir persoalan itu sebagainya. Baca lagi 1 Petrus itu, ya, pasal 4 tadi. Karena itu kuasailah dirimu
dan jadilah tenang. Anda bisa tenang karena Anda menguasai diri. Amin. Sekali lagi, Anda bisa tenang karena bisa menguasai diri, yaitu menguasai sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain, tapi Anda lah yang bertanggung jawab. Bukan karena istri Anda, bukan karena suami Anda, bukan anak-anak, tapi diri Anda yang harus menguasai diri. Jadi jelas Anda bisa panik atau gelisah karena Anda tidak menguasai diri, terbawa arus, terbawa oleh hal-hal yang negatif, saudara. Jadi kita tidak mau terbawa oleh keadaan, tapi kita mau menguasai diri, saudara. Demi apa? Ketenangan. Orang yang dapat menguasai diri dapat hidup tenang, itu menurut firman Tuhan. Amin. Jadi orang yang tidak menguasai diri, dia tidak karuan hidupnya. Dia panik, dia merasa gelisah dan sebagainya. Jadi seorang yang dapat menguasai diri, sekali lagi dapat hidup tenang. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pada saat tenang, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati kita. Amin. Itu dikatakan oleh Tuhan. Ketenangan ini sungguh penting, saudara. Bahkan lebih penting dari uang, saudara. Lebih penting dari harta benda Anda. Orang yang menguasai dirinya adalah pemenang. Kita lihat di Amsal 16 ayat 32b. Amsal 16 ayat 32b. Dikatakan demikian. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa itu artinya, saudara? Ayat firman ini berbicara kemenangan yang mutlak, dahsyat. Kuncinya waktu Anda menguasai diri. Amin. Orang tidak bisa menguasai diri akan emosi, gampang emosi, marah-marah tidak jelas. Dia akan meluap, ya, emosinya. Itu membuat dia menjadi tidak tenang, saudara. Apalagi yang punya darah tinggi, naik itu tekanan darah tingginya, memperburuk kesehatan, ya, saudara. Jadi saudara yang kekasih, kita harus hidup tenang. Dengan apa? Menguasai diri. Anda bisa menjadi tenang bukan karena obat-obatan, tetapi Anda sendirilah. Memang ada orang berusaha pakai obat tenang, buktinya tetap sama, begitu-begitu juga. Ada yang makan obat penenang, tetap susah tidur, ya. Bukan juga, saya katakan, bukan karena seseorang. Dokter pun tidak bisa menjamin Anda bisa hidup tenang. Fisiater juga tidak bisa. Fisiater tidak bisa menjamin Anda tidak bisa menolong pasiennya untuk hidup tenang. Sekali lagi, yang bisa membuat Anda tenang adalah diri Anda. Menguasai diri dan firman Tuhan, itu yang lebih penting. Kalau kita mengandalkan orang untuk hidup tenang, tidak akan bisa, saudara. Coba kita lihat dalam Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Ini adalah janji firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Saudara, ketenangan dapat disamakan dengan keteguhan hati. Amin. Orang yang hati teguh gak gampang goyah. Mau dengar berita yang buruk, mau mengalami keadaan apapun, dia akan tetap tenang. Saudara, ketenangan itu luar biasa, membawa suatu efek, ya. Jadi ketenangan dapat disamakan dengan apa? Keteguhan hati. Orang yang hati itu mau dibujuk apa, dia nggak akan terpengaruh. Dia akan tetap teguh. Dia tetap teguh percaya kepada Tuhan. Yesaya 26:3 berkata, yang hati teguh kau jaga dengan damai sejahtera. Artinya apa? Arti di mana ada ketenangan itu ada damai sejahtera Tuhan, saudara. Amin. Jadi kalau orang yang tidak tenang, ya nggak ada lah damai sejahtera Tuhan. Dia panik terus, dia merasa gelisah. Apapun yang dia kerjakan gelisah dan gelisah, makanya nggak pernah senang. Itu yang dibutuhkan untuk kita, saudara. Ketenangan dan damai sejahtera. Jadi waktu Anda hidup tenang, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Anda. Di saat damai sejahtera Tuhan memenuhi hati Anda, maka Anda bisa apa? Menerima kekuatan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Kenapa banyak anak-anak Tuhan yang gak tahan terhadap masalah, yang gak tenang hidupnya? Damai sejahtera Tuhan tidak ada. Tetapi kalau dia punya ketenangan dan damai sejahtera Tuhan itu ada, dia akan tetap tenang,
nggak akan gampang diterpa oleh badai yang sedang menimpa semua bangsa ini, saudara. Jadi kita percaya, saudara, ketenangan dan sejahtera itu adalah kebutuhan yang paling penting buat kita. Damai sejahtera sekali saya katakan lebih penting dari uang dan harta. Coba Anda bayangkan, ada orang yang kaya, banyak uang banyak, tapi hati tidak tenang, tidak ada sejahtera. Apa gunanya? Banyak saudara yang mengalami tekanan hidup yang begitu parah, meskipun banyak uang, karena hidupnya tidak tenang, tidak ada sejahtera Tuhan, saudara. Memang uang itu bisa dicari selama Anda hidup, bisa bekerja kalau Anda masih kuat. Tapi Anda tidak dapat mencari damai sejahtera, bahkan tidak bisa membelinya. Siapa yang bisa membeli damai sejahtera? Apa yang ada di dunia itu sifatnya itu sementara, tidak akan tahan lama, saudara. Orang banyak duit dia mau cari kesenangan supaya hatinya tenang, tetap nggak bisa. Sia-sia, begitu lagi. Saudara, jadi mau nggak mau kita harus memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Maka penting untuk kita ini bisa menguasai diri dalam segala waktu dan keadaan, supaya apa? Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Amin. Coba dah kalau Anda nggak percaya, buktikan Anda hidup takut dan Anda khawatir dan gelisah, nggak akan tenang. Bahkan nggak bisa tidur setiap malam, ya. Orang kaya hidupnya sengsara waktu mereka tidak memiliki damai sejahtera. Memang di luarnya Anda lihat, wah dia hebat, banyak duitnya, hartanya di mana-mana, rumahnya, properti di mana-mana. Tapi belum tentu dia bisa hidup tenang. Apa gunanya hidup berkelimpahan sekali lagi, tapi tidak memiliki damai sejahtera, tidak ada ketenangan, itu semua percuma saja. Anda bekerja keras, tenaga Anda dikuras, tapi hidupnya kosong. Setiap manusia membutuhkan ketenangan, setiap manusia membutuhkan damai sejahtera. Nggak ada orang yang bilang, saya punya uang banyak pasti bisa senang, saya bisa tetap ada damai sejahtera. Enggak. Udah banyak berita-berita, saudara, kehidupan orang kaya yang gak karuan, hancur-hancuran, gara-gara tidak tenang, gara-gara tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera dan ketenangan sejati diberikan oleh Tuhan. Yang lebih penting adalah damai sejahtera. Amin. Yang kita butuhkan apa? Yang pertama adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sumber damai sejahtera. Waktu Anda hidup memiliki Tuhan dan damai sejahtera itu terus mengalir, Anda akan hidup bisa berhasil. Orang yang tidak damai sejahtera, dia banyak ketakutan, dia itu putus asanya begitu cepat, saudara. Ya. Cepat putus asa, cepat ambil tindakan yang negatif. Ingat, saudara, hidup ini hanya sementara saja, saudara. Maka kita harus apa? Bisa menguasai diri. Kalau Anda tidak bisa menguasai diri sama siapapun, nggak akan akur, nggak bisa cocok, ribut terus, berantem terus, akhirnya nggak tenang. Sama teman sepelayanan, ribut terus, gara-gara masalah sepele, gara-gara yang kecil. Kita nggak mau kehilangan sejahtera, kehilangan tenang, gara-gara apa? Emosi meluap-luap. Karena kita itu, saudara, terpengaruh oleh keadaan. Hidup hanya sebentar, maka kata firman Tuhan kita harus bisa menerima dan menikmati damai sejahtera Tuhan itu. Hidup tenang itu adalah suatu bagian yang paling penting, saudara. Dari mana asalnya penyakit dan stres itu? Coba, saudara, kita mau lihat lagi. Itu gara-gara apa? Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Saudara, gara-gara tidak tenang, tidak menguasai diri, kita itu bisa kena penyakit. Pertama, stres. Coba ada, kalau mau buktikan Anda terus hidup stres, hidup dalam kecemasan, tidak lama Anda akan stres. Setelah stres, sakit. Apa aja sakitnya datang, saudara. Amsal 14:30 dikatakan dengan jelas, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi ketenangan ini juga salah satu kunci
untuk hidup sehat, saudara. Jika Anda punya iri hati, Anda tidak akan tenang. Lihat si Anda punya mobil bagus, Anda pikir, wah dia kok bisa punya bagus, aku juga pengen. Anda berusaha kredit, utang, nggak pikirkan bayarnya gimana nanti. Nggak tahunya Anda kejepit sama hutang, panik, nggak bisa bayar hutang. Di situ Anda tidak tenang. Iri hati tidak menguntungkan buat Anda, saudara. Tapi kalau kita punya hati yang tenang, artinya kita tidak mau pusing dengan keadaan apapun, tapi kita bisa menikmati hidup ini apa adanya. Apa yang Tuhan berikan kita terima. Kita tidak usah paksakan diri kita, tidak usah paksakan kemampuan kita, saudara. Tapi kita mau hidup menurut apa adanya yang Tuhan sudah catatkan bagi kita. Amin. Bukannya nggak boleh. Kalau belum waktunya nggak bisa Anda paksakan juga. Tapi kalau sudah waktunya, Anda diberkati yang berlebih, itu pasti bisa. Mau punya mobil yang mewah pun bisa. Amin. Mau punya rumah yang bagus bisa kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Anda bisa hidup sehat asalkan apa? Mau menguasai diri agar hidup tenang. Sekali lagi, mau hidup sehat, kuasai diri Anda. Coba kalau Anda hidup tidak sehat, periksa diri Anda. Kenapa? Dengan hati Anda. Pasti Anda tidak tenang. Pasti Anda selalu jadi orang yang khawatir, orang yang gelisah, dan sedikit Anda takut. Kalau Anda mau sembuh, kesembuhan dapat terjadi itu karena apa? Bebas dari stres. Anda senantiasa menjaga tetap tenang. Gak usah pakai obat-obatan yang mahal sekali, tapi kalau punya hati yang tenang, firman Tuhan katakan itu bisa menyegarkan tubuh, artinya bisa menyembuhkan. Anda mau hidup sehat, amin? Kuasai diri Anda. Anda mau hidup sehat, amin? Kuasai diri Anda. Hidup tenang. Firman Tuhan katakan obat yang manjur adalah hati yang gembira. Saya gak usah buka itu ayat. Anda udah tahu lah itu ayat yang terkenal. Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Ada berapa banyak anak Tuhan yang tidak bisa bergembira gara-gara masalah keuangan, gara-gara masalah ekonomi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kapan Anda gembira? Ketika Anda dapat menguasai diri dan tetap tenang. Saya katakan lagi, kapan Anda gembira? Ketika Anda dapat menguasai diri dan tetap tenang. Itu di situ kuncinya. Kalau Anda sudah bisa menguasai diri dan tenang, pasti bisa bergembira. Makanya ada banyak orang yang telah menghabiskan banyak uang dan mencari kesembuhan, tidak dapat karena hati tidak tenang selalu. Dimikirkan penyakit, penyakitku ini gimana sih, gak sembuh-sembuh, takut. Ini tambah parah. Anda pikirkan terus, Anda tambah panik, nggak ada ketenangan, tambah jadi. Penyakit apapun segala, kalau Anda punya hati yang tenang, bisa sembuh. Amin. Sekalipun kanker, Anda bisa sembuh. Karena itu hati yang tenang itu, saudara, membawa kekuatan dan mujizat dari Tuhan. Amin. Jangan dibilang saya percaya Tuhan tapi nggak tenang, percuma. Tapi kalau Anda percaya Tuhan, Anda harus punya hati yang tenang. Kuasai diri Anda. Jangan gampang terpancing oleh emosi. Kalau Anda emosi dan marah terus, itu membuat penyakit Anda tambah parah. Amin. Jadi harus apa? Bergembira. Biarpun dikatakan oleh dokter, ini nggak lama lagi penyakit Anda 3 bulan out, tetap gembira saja selagi masih bisa bernafas. Jalani hidup ini sebisanya. Paling kalau dipanggil Tuhan ya kita pulang ke sorga. Amin. Kenapa harus takut? Hidup ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, kapan saya itu hak Dia. Kita tidak bisa menahannya, kita tidak bisa menolaknya. Jadi kita harus bersyukur, saudara, sama Tuhan. Bergembira. Memang ini kesulitan sedang terjadi, saudara. Anda mungkin ngomong, Pak Pendeta enak saja, lagi nggak punya duit nih Pak Pendeta, utangku gede nih. Ya saudara, emang kalau Anda itu pusing, Anda pikirkan bisa merubah, emang bisa datang itu uang dari langit? Ya nggak mungkin.
yakinlah. Berkat datang waktu Anda gembira, firman Tuhan katakan begitu kok. Waktu hati gembira Anda doanya cespleng, doanya enak, fokus, mantap. Coba lagi panik, dalam keadaan gelisah, bisa fokus doanya? Nggak bisa. Doanya juga udah nggak karuan, apa yang didoakan bisa salah doa Anda, saya kasih tahu. Bisa marah-marah doa Anda. Kalau Anda nggak mau jadi bisa marah-marah sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Aku ini sudah doa berkali-kali, kok nggak dijawab-jawab? Uang ini udah tagihan udah sampai gimana? Tambah nggak dijawab. Tapi hati yang tenang, gembira. Terima kasih Tuhan. Memang keadaan ini aku alami supaya aku imannya ditambahkan kekuatan, imannya bertumbuh kuat, supaya aku bisa mengalami kemenangan. Bersyukur saudara, memang gak gampang. Orang yang bersyukur waktu banyak uang itu gampang. Tapi keadaan tidak punya uang, bersyukur. Boro-boro, berutunya banyak, marah-marahnya juga banyak, istri diomelin, suami diomelin, anak gara-gara dia tidak bisa menguasai diri. Hati tidak gembira saudara. Makanya saudara perlu bergembira. Lagi ada di gereja, ya bergembiralah, soalnya ini saat beribadah. Kita ini jadi memuliakan Tuhan. Anda datang dari rumah sedih, pikir masalah, tidak membawa pemecahan, tidak membawa solusi. Tapi waktu Anda datang ke gereja bergembira, bersorak-sorai, hati ini meluap, berkat itu turun. Amin. Berkat pasti turun saudara. Apapun masalah, penyakit Anda sembuh kalau Anda bergembira. Apa gunanya sih hidup sementara mau susah terus, pikirin masalah, pikirin sampai segudang apa, nggak bisa. Ini nggak sanggup terima banyak persoalan itu di sini, nggak sanggup, bisa mati karena ketakutan saudara, karena pikiran yang ruwet saudara ya. Saudara, karena kegembiraan itu saudara itu dari inisiatif Anda. Anda mau tetap jadi stres ya bisa. Anda mau bergembira bisa. Kan firman Tuhan bilang kalau bergembiralah, begitu ada di dalam diri Anda. Anda harus mau bergembira. Memang si setan selalu ngerojok-rojok. Tuh, lu susah ya, susah hidupmu. Mau apa lagi? Mau tetap ke gereja, mau tetap melayani, udah susah begini, udah tinggalkan aja, udah jangan lagi ke gereja, udah jangan lagi berdoa dan sebagainya. Itu kan kebohongan setan. Justru waktu tantangan datang, kita bergembira, kita mau bikin si setan jadi gigit jari, jadi dia nggak bisa menekan kita lagi. Kita karena kita percaya Tuhan yang besar, Tuhan kita membawa kemenangan buat kita. Amin. Hati yang gembira itu kunci untuk hidup sehat, untuk hidup berkemenangan. Amin. Jangan mau dibohongin setan. Setan itu adalah pembual, setan itu pembohong besar. Dia mau mencuri damai sejahtera, dia mencuri kegembiraan Anda. Karena dia tahu waktu Anda tidak gembira, Anda gampang stres, Anda kena tekanan, Anda kena penyakit apapun. Bahkan penyakit yang gawat pun bisa datang saudara. Jangan mau. Tuhan mau kita itu bergembira selama hidup ini. Amin. Bukan berarti bergembira, oh saya foya-foya, oh saya mau pergi ke klub minum-minum. Bukan seperti itu. Bergembira itu artinya apa saudara? Kita itu hidup tenang di hadapan Tuhan itu. Kita mau menguasai diri. Haleluya. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, karena kita mempunyai Tuhan yang siap menolong. Anda mau sembuh dan hidup sehat? Amin. Mulai dari sekarang belajar menguasai diri untuk hidup tenang. Itu perlu belajar saudara. Memang tidak gampang itu. Anda mendapat kekuatan pada saat tenang. Saya mau buktikan firman Tuhan Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Artinya apa? Banyak orang Kristen yang sedang punya kesulitan, masalah, dia disuruh Tuhan duduk diam di bawah kakinya, berdoa. Dia tidak mau bertobat dari khawatirnya. Anda kalau khawatir itu namanya Anda belum bertobat. Karena kalau khawatir itu tidak percaya.
Khawatir itu merasa ragu-ragu terhadap Tuhan. Jadi orang yang khawatir dan khawatir terus itu dia tidak bertobat. Saya katakan lagi, amin. Orang yang percaya Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dia tidak khawatir. Walaupun khawatir bisa datang, dia tidak mau mengikutinya. Dia akan bilang, saya punya harapan di dalam Tuhan. Kenapa saya harus khawatir? Hai jiwaku, kenapa engkau khawatir? Tuhan yang menolongmu, Tuhan menyertaimu, Tuhan adalah penolongmu yang sejati. Haleluya. Saudara kekasih, jika tidak tenang karena Anda khawatir dan gelisah, maka langkah pertama yang Anda harus lakukan bertobat. Arti bertobat bukan karena melakukan kejahatan macam-macam, bukan. Ini arti bertobat berarti tadi saya katakan berhenti khawatir, berhenti ragu-ragu terhadap firman Tuhan, berhenti sikap itu tidak baik. Orang khawatir itu tidak mendapat apa-apa. Itu firman Tuhan katakan seperti ombak digoyang gini, ya, nggak ada apa-apa, minta apapun. Itu orang khawatir namanya. Anda mau dijawab doa Anda? Gak usah khawatir, gak perlu khawatir. Jangan Anda kalau dengar firman Tuhan, pendeta ngomong ya selalu Anda ngelawan, menentang. Gak khawatir. Ya memang firman Tuhan bilang jangan khawatir. Ya Tuhan Yesus yang bilang jangan khawatir, saudara. Ya. Selanjutnya saudara, tinggal tenang, kuasai diri Anda. Jangan apa? Jangan berdalih. Ada banyak teman, iya kan Pak, saya kan begini, ngomong sih, gitu sebagainya. Saudara, kalau firman Tuhan yang berbicara itu kita bisa lakukan. Tuhan tahu kok. Kita disertai Roh Kudus, dimampukan oleh Roh Kudus. Kalau tidak mampu, amin, dimampukan oleh Roh Kudus. Bahkan kita berdoa, Tuhan Roh Kudus tolong saya, mampukan saya untuk melakukan firman-Mu. Mampukan. Kalau pakai kekuatan sendiri nggak bisa. Nggak ada yang mampu pakai kekuatan sendiri. Seberapa hebatnya manusia nggak akan bisa. Tapi kalau kita mengadakan Roh Kudus, Dia menolong kita, pasti bisa. Dia memberi kekuatan, kemampuan yang luar biasa. Saudara, maka Anda apa? Mendapat kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan Anda akan diberkati. Sebab dikatakan Tuhan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Arti Tuhan akan menolong Anda. Diselamat artinya Tuhan akan campur tangan menyelesaikan masalah Anda. Amin. Pertama, kenapa? Tenang. Bertobat dari khawatir, bertobat dari kegelisahan dan keraguan, dan tinggal tenang, tinggal diam. Artinya berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yang kita butuhkan adalah kekuatan, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak mempunyai kekuatan menghadapi masalah karena dia punya hati yang tidak tenang, tidak menguasai diri. Itu masalahnya di situ, saudara. Ya, saudara, saya mau berikan ilustrasi. Ada seorang memberikan hutang kepada seseorang yang lain, dan dia berusaha menagih uang itu berkali-kali dengan usahanya, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia kewalahan. Dia punya ide. Dia pikir dia kirim foto gadis, yaitu anak perempuannya. Terus dia kirim ke orang yang berhutang. Oleh sebab di belakang foto itu tulis, oleh sebab gadis inilah saya butuh uang. Seminggu kemudian dibalas oleh orang yang berhutang. Dikirim juga foto, tapi foto ini gadis yang pakai bikini. Ditulis di belakang fotonya, gara-gara perempuan inilah saya tidak bisa bayar hutang. Saudara, memang kan banyak dalih, banyak alasan ya kita, saudara. Banyak saya karena apa? Tidak menguasai diri, kita berbuat apa yang kita mau. Maka selama kita tidak menguasai diri, kita lakukan hal-hal apa saja, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, saudara. Langkah selanjutnya apa, saudara, untuk bisa hidup tenang, saudara?
dan bisa fokus sama Tuhan, langkah saja berdoa. Lihat lagi 1 Petrus pasal 7. 1 Petrus pasal 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu apa? Kuasailah dirimu dan apa? Jadi tenang. Yang terakhir, supaya kamu dapat berdoa. Doa merupakan suatu nafas kehidupan bagi anak Tuhan, saudara. Tanpa doa kita tidak bisa. Sebagai anak Tuhan kita harus berdoa. Jadi kalau kita ini adalah anak Tuhan, maka doa menjadi suatu bagian kita, saudara. Jika Anda tidak tenang, berarti Anda tidak fokus kepada Tuhan, maka doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Saudara tahu bahwa orang Kristen yang berdoa itu akan berbeda dengan orang yang tidak berdoa. Bahkan waktu Anda dekat dengan orang yang berdoa, Anda akan merasakan sejahtera yang luar biasa. Anda akan mengalami, kalau Anda peka, akan mengalami satu perbedaan yang luar biasa. Orang yang tidak berdoa itu sepertinya kering, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda orang yang berdoa, Anda dekat sama seorang itu akan merasa sejuk, sedap, enak, nyaman. Ya, doa itu penting, saudara. Jadi jangan abaikan hal doa. Jangan katakan saya sibuk Pak, jadi saya nggak berdoa. Paling doa 1 menit, 2 menit udahan. Itu namanya bukan orang Kristen, itu namanya main-main, saudara. Ya. Jadi kita harus berdoa. Anda bisa mendapat solusi, Anda bisa mendapat jawaban doa karena Anda fokus sama Tuhan. Anda menyediakan waktu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan adalah doa. Jadi kalau ada orang katakan, Pak Pendeta, kok doa saya kok nggak didengar oleh Tuhan, Anda tidak fokus, Anda tidak tenang, selalu pikirannya kemana-mana, keliling, mikirin terus problem, mikirkan terus keadaan, nggak ada gunanya, itu percuma. Kalau lagi doa, saudara, fokus sama Tuhan. Pandang Yesus bahwa Dia adalah kunci kemenangan yang sudah Dia kerjakan di kayu salib, saudara. Yesaya 30:15 berkata, dengan bertobat, sekali ulangi lagi, tinggal dalam diam kamu akan diselamatkan. Tinggal diam ini juga mengartikan berdoa. Tidak tinggal diam, jadi tinggal diam artinya berdoa, duduk diam kepada Tuhan itu penting. Jangan Anda punya keinginan yang lain-lain. Saya hari ini enggak doa dulu, pray dulu, cuti. Saya ada urusan penting. Mana yang lebih penting, doa atau pekerjaan? Saya mau katakan doa lebih penting dari pekerjaanmu. Sebelum kau bekerja, kalau kau berdoa lebih dulu, Tuhan akan menyertaimu, Tuhan akan membereskan persoalan. Tapi kalau engkau tidak berdoa, engkau langsung bekerja, bisa buat kesalahan, bahkan merugikan yang luar biasa. Jadi mau gak mau, saudara, untuk hidup bisa berhasil itu berdoa. Kuasai dirimu, jadi tenang, berdoa. Orang yang tidak karuan, dia cari jalan sendiri, dia nggak tenang, cari pertolongan dari si A, si B, si C, nggak akan dapat. Tapi waktu kita datang mencari Tuhan, Yesus adalah kunci jawaban buat kita, kita akan mendapatkan solusi. Amin. Itu yang paling penting. Jangan dibohongin setan. Setan bilang ini, hari ini nggak usah doa dulu, kan kamu lagi capek. Hari ini kamu bisa lah, tidur aja dulu lah, tidur terus. Saudara, kalau Anda gak doa, nanti Yesus datang, Anda gak diangkat, ketinggalan. Doa lebih penting, saya katakan. Biasakan diri Anda untuk berdoa dalam keadaan apapun. Keadaan susah, berdoa lebih banyak. Jangan udah lagi karena susah, doanya kurang. Lagi banyak persoalan, ngapain doa lama-lama? Nih pusing-pusing. Semakin Anda mikir masalah, pusingnya tambah banyak, saudara. Beban berat, Anda gak kuat. Lama-lama amsyong, jadi kena stres, out, lebih cepat out, saudara. Saudara, yang paling penting waktu Anda berdoa, kesampingkan dahulu masalah Anda.
Biar Tuhan yang mengambil alih, biar Tuhan yang menyelesaikan persoalan. Jadi Anda jangan ikut campur. Anda mau bantu Tuhan, nggak bisa. Justru Anda butuh Tuhan, Dia yang bisa menolong Anda. Waktu Anda berdoa, kesampingkan masalahmu. Jangan mikirkan masalahmu, itu tidak membantu engkau. Tapi kalau engkau berdoa, kesampingkan masalahmu, fokus sama Tuhan, kau percaya, kau kan, Tuhan aku bersyukur bahwa engkau sudah menjawab doaku, engkau sudah menolongku, aku percaya engkau sudah bukakan jalan bagiku Tuhan. Itu paling penting. Jadi itu aja sifat yang harus kita miliki, itu berdoa. Sebelum bekerja, sebelum berbuat sesuatu, berdoa dan berdoa. Kenapa saya berikan? Karena saya orang yang suka berdoa. Saya nggak mau tidak berdoa, apalagi waktu pagi. Jangan coba-coba waktu pagi tidak berdoa, berbahaya. Karena pagi-pagi itu waktu pembukaan hari yang baru, memulai hari yang baru itu disertai doa. Amin. Mau hidup tenang, banyak doa juga. Doa dan doa, sejahtera Tuhan melimpah, sejahtera akan menyertaimu. Engkau dilindungi oleh Tuhan, engkau dijauhkan dari pencobaan jahat kalau engkau berdoa. Jangan sampai setan ambil kesempatan. Saya pernah, mungkin atau Anda pernah dengar nggak cerita ini? Ada cerita seperti ini. Ada seorang Kristen, dia lagi ke pedalaman menjalankan misi untuk penginjilan. Waktu dia berdoa, dia dikasih penglihatan. Itu ada semacam tembok. Dikasih lihat juga ada malaikat mengelilingi dia, melindungi dia. Terus pada satu hari, dia nggak berdoa karena dia kecapean, dia letih. Dia bilang apa berdoa. Akhirnya saudara, dia kena masalah. Karena itu pelindungannya nggak ada. Tidak ada tembok pelindung Tuhan, maka terjadilah satu hal yang tidak menyenangkan. Dia dirampok, saudara. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita membahayakan diri kita. Kita membiarkan diri kita diserang. Jadi mau tidak mau, kalau mau hidup tenang, ada damai sejahtera, berdoalah dan berdoalah. Masalahmu boleh segudang, tapi berdoalah, jangan berhenti berdoa. Jangan kompromi dengan kata si setan. Nggak usah doa dulu, besok juga bisa. Siapa bilang? Bisa terlanjur, bisa terlambat. Doa penting, bahkan kalau engkau digerakkan Tuhan berdoa untuk seseorang, doakan orang itu. Kalau tidak, orang itu akan terjadi sesuatu, engkau bertanggung jawab dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa dibangunkan Tuhan, kita berdoa untuk seseorang. Kita melihat muka orang itu, kita bahkan bisa tahu nama orang itu, mendoakan orang itu. Mungkin orang itu akan mengalami sesuatu yang musibah, kecelakaan. Tapi kalau Anda doakan, kalau Anda nggak tahu berdoa apa yang saudara, doa pakai bahasa roh. Saya sering berdoa pakai bahasa roh karena doa di dalam bahasa roh itu dipimpin Roh Kudus. Dia lebih tahu apa yang harus didoakan. Paling sempurna doa dalam bahasa roh. Kalau Anda berdoa dalam bahasa roh itu lebih luas jangkauannya. Kenapa saya katakan begitu? Saya sendiri berdoa dalam bahasa roh, bahkan lebih banyak. Saya sudah membiasakan diri berdoa untuk orang lain pakai bahasa roh setiap hari. Termasuk saya bukan menyembah, saya doakan Pak Jack setiap hari pakai bahasa roh. Paling kurang lebih 5 menit untuk berdoa Pak Jack. Saya bukan untuk membangkang diri, saya membiasakan untuk mendoakan orang-orang dekat dengan saya, orang-orang yang saya kenal, supaya diberkati, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan. Itu penting, saudara. Anda doakan keluarga Anda satu persatu. Kalau Anda nggak tahu apa yang sudah kan, kalau sudah bisa berdoa bahasa roh, doa bahasa roh, sempurna. Roh Kudus yang pimpin doa Anda itu. Jadi Anda nggak usah pusing, doa harus bagaimana doanya. Percaya, dipimpin Roh Kudus, doanya tidak salah. Amin. Anda akan melihat mujizat. Yang dibutuhkan sekarang untuk doa apa? Konsentrasi. Saya berikan ilustrasi satu lagi. Ada seorang gadis anak kecil, kira-kira 3 tahun gitu, dibawa untuk periksa mata ke dokter mata. Waktu mau diperiksa mata, anak ini nggak bisa diem, goyang-goyang, sehingga dokter mata itu susah untuk mendapat perhatiannya, untuk melihat itu huruf-huruf itu. Akhirnya dokternya punya ide. Dia ambil kantong kertas, dibikin bolong 2, terus kantongnya dimasukin kepalanya. Jadi mata anak itu bisa melihat dari bolong mata itu. Anak itu langsung nangis.
Ma, saya nggak mau kacamata seperti ini. Saya mau kacamata seperti Cici. Dibutuhkan konsentrasi, saudara. Amin. Berdoa itu butuh konsentrasi, jangan ngawur. Udahlah, kalau udah gak bisa menyelesaikan masalah, jangan banyak mikir. Banyak mikir ditambah apa? Kebelet. Banyak mikir ditambah apa, saudara? Tambah amsyong. Mikir itu tidak mendatangkan solusi apapun, saudara. Saya mau tantang Anda di sini. Mungkin Anda saat ini tidak tenang hidup Anda. Mungkin Anda sedang mengalami suatu masalah. Apakah itu keuangan, keluarga Anda? Saya mau tantang Anda. Mulai belajar menguasai diri. Jadilah tenang. Karena tidak ada jalan lain. Karena Anda waktu panik, setan akan nyerang Anda. Waktu Anda gelisah, dia akan menyerang Anda dengan roh ketakutan. Roh ketakutan itu akan datang menyerang Anda, membuat Anda tersiksa, takut dan takut. Sekali lagi, kita tidak diberikan roh takut, tapi setan datang mau memberikan roh takut buat Anda. Kenapa? Karena Anda tidak tenang, tidak belajar menguasai diri. Sekali lagi saya katakan, mulai dari minggu ini belajar menguasai diri. Mungkin masalahmu segudang, mungkin hutangmu tinggi segunung. Saya katakan belajar menguasai diri untuk jadi tenang, supaya engkau bisa berdoa. Untuk apa engkau berdoa panjang lebar tapi tidak konsentrasi, akhirnya tidak didengar oleh Tuhan. Karena doa itu mengandung keraguan-raguan. Karena doa itu tidak mendatangkan suatu hal yang jelas, saudara. Agar Anda bisa menikmati ini, Anda harus apa? Belajar menguasai diri untuk menjadi tenang, itu bagian penting. Jangan bilang, Pak, gara-gara si Anu saya nggak tenang. Saya nggak tenang, Pak, habis si A, si B bikin saya jadi kecewa dan sebagainya. Oh saudara, itu tanggung jawab diri Anda. Biarin saja kalau ada orang mengecewakan Anda, biar dia tanggung jawab sama Tuhan. Kalau ada orang mengecewakan Anda doakan Tuhan. Aku hanya doa kepadamu, biar engkau berkati orang itu, biar engkau pimpin orang itu ke jalan yang benar, sehingga jadi berkat bagi orang lain. Anda bisa doakan untuk itu. Amin. Untuk apa Anda kecewa? Langsung Anda juga nggak mau berdoa. Salah, keliru, saudara. Dan kasih Tuhan, agar Anda bisa sembuh dari penyakit, Anda bisa hidup sehat, asalkan Anda mulai dari sekarang belajar menguasai diri Anda. Amin. Ayo, belajar menguasai diri Anda. Jangan Anda salah-salahkan si A, si B, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan anakmu. Kuasai dirimu. Belajar bergembira di saat-saat yang sulit. Belajar. Saya tadi katakan kalau punya banyak uang gampang bergembira. Coba belajar waktu sulit bergembira. Bergembira di saat banyak uang itu sekali lagi itu paling gampang, semua orang bisa, saudara. Pada saat Anda susah itu untuk bergembira itu nggak gampang, tapi kalau Anda bisa bergembira di waktu sulit, itu ada suatu kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang dahsyat yang Anda raih. Apapun keadaan, apapun penyakit Anda, mungkin Anda stres, Anda khawatir soal keuangan, mungkin takut juga soal keadaan rumah tangga. Mari sekarang saya mau mengajak Anda belajar menguasai diri, belajar jadi tenang, belajar fokus dalam doa kepada Tuhan. Mari saudara kita tunduk kepala, kita tutup mata kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba telah sampaikan firman Tuhan kepada setiap umat-Mu. Memang Tuhan, Kau melihat ada orang-orang di sini, anak-anak-Mu yang tidak tenang hidupnya. Karena persoalan, karena keadaan. Entahkah itu persoalan rumah tangga, entahkah itu persoalan pekerjaan, Engkau yang tahu ya Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengatakan bahwa setiap umat harus belajar menguasai diri, belajar menjadi tenang ya Tuhan. Itu adalah firman-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus, mampukan, tolong mereka bisa menguasai diri dan jadi tenang, supaya mereka fokus di dalam doa Tuhan. Sebab Roh Kudus, tanpa Engkau kami tidak berdaya. Tanpa Engkau Roh Kudus, anak-Mu tidak bisa mengatasi persoalan apapun Tuhan. Roh Kudus yang manis, Engkau guru besar kami.
Engkau penasihat kami. Tolonglah Roh Kudus setiap anakmu ini saat ini juga, yang khawatir, yang gelisah, biar Engkau berikan hati yang gembira. Berikan mereka Tuhan kesanggupan menguasai diri, sehingga mereka tidak lagi berdalih Tuhan. Mereka tidak mencari hal-hal yang sia-sia Tuhan. Saat ini Tuhan, biar mereka meninggalkan rasa khawatir, gelisah, stres, dan mereka mulai berdoa dengan fokus kepadamu. Tuhan tolong supaya telinga mereka mendengar firman-Mu, mata mereka memandang kepada Yesus, agar mereka tidak lagi menghiraukan hal-hal yang negatif ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, di mana Engkau mati di salib, memberi kemenangan bagi setiap kami. Dan Tuhan, waktu kami tinggal tenang di situ kami dapat kekuatan. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau bertindak untuk memimpin setiap anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak kewalahan oleh keadaan sulit saat ini Tuhan. Hamba terus berdoa Tuhan, pimpin langkah-langkah mereka Tuhan. Walaupun mereka saat ini Tuhan mengalami kesulitan, mungkin mereka hampir putus asa, mungkin mereka akan katakan, saya tidak mau lagi ke gereja. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak mau lagi main Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa mereka harus belajar menguasai diri, tidak dibawa oleh arus dunia ini atau kedagingan. Mari Tuhan, kuasai pikiran mereka. Berikan pikiran Kristus untuk mereka Tuhan. Berikan hati yang teguh untuk mereka Tuhan, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambing oleh situasi atau keadaan atau berita-berita negatif. Berkati setiap umat-Mu Tuhan satu persatu oleh firman-Mu, oleh perkara rohani Tuhan. Berkati Tuhan dengan limpah perkara-perkara rohani Tuhan. Kedua, berkati mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka, dalam studi mereka Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan mereka, sehingga mereka boleh tetap Tuhan menikmati hidup ini bersama-sama Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menolong kami, sebab Engkaulah Roh Kudus, penolong yang hebat, penolong yang luar biasa. Hamba percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu. Engkau sudah menjawab setiap doa kami Tuhan. Hamba percaya Tuhan, apapun yang ada di hati mereka yang tidak berkenan di mata-Mu, yang khawatir dan gelisah, cabut Tuhan. Hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang kebohongan dari setan dicabut ya Tuhan. Segala dusta setan Tuhan dicabut ya Tuhan dari pikiran mereka, dari hati mereka Tuhan. Biar mereka terfokus hanya pada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lebih tajam daripada pedang bermata, tidak bisa dikalahkan oleh perkataan manusia, tidak bisa dikalahkan oleh kebohongan setan. Dan firman-Mu adalah kebenaran Tuhan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba yakin Tuhan, setiap umat-Mu yang keluar dari tempat ini setelah mendengar Tuhan tidak akan sama lagi. Mereka adalah menjadi orang perkasa Tuhan. Mereka adalah orang yang bisa menguasai diri. Mereka orang yang selalu jadi tenang di dalam kesulitan apapun ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga doa untuk Pak Jack, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Berkati mereka Tuhan secara rohani yang berlimpah. Berkati mereka dalam kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan dengan hikmat-Mu. Berkati pelayanan mereka Tuhan untuk semakin berbuah lebat Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Hamba doa Tuhan, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang di sini Bapa, supaya apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil dalam studi, dalam pekerjaan apapun, buat mereka berhasil Tuhan. Apapun yang mereka alami Tuhan, tolong mereka Tuhan. Bagi pemain musik, bagi song leader, bagi singers, berkati Tuhan. Bagi usher, semua yang terlibat dalam ini, berkati Tuhan. Beri mereka hati yang selalu teguh Tuhan dalam melayani Engkau, tidak bimbang, tidak gampang putus asa,
tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang negatif ya Tuhan. Menerangkan firman-Mu Tuhan saat ini juga, supaya waktu mereka pulang mereka mengingat selalu firman-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi orang yang disebut yang bisa menguasai diri, orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Di dalam Yesus Bapa, Engkau sudah mendengar doaku. Hamba percaya Tuhan, setiap kami menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus.